Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar mendalam dan, jujur aja, luar biasa banget. Kita nggak cuma ngomongin soal perjalanan fisik terbang ke Mekah ya, tapi kita akan menelusuri sebuah perjalanan filosofis yang sangat intim langsung ke pusat kesadaran jiwa manusia. Jadi siap-siap aja, karena materi yang kita bedah dari tulisan Mukhlasin ini mungkin bakal mengubah total cara pandang kita tentang salah satu ritual paling masif di dunia ini. Oke, kita langsung selami aja nih. Coba deh, tanya ke diri sendiri. Apakah hidup kalian saat ini benar-benar lagi mengorbit pada kehendak Tuhan? Atau jangan-jangan cuma muter-muter melilingin ego dan keinginan kalian sendiri? Nah, ini tuh pertanyaan krusial banget yang bakal ngebedain antara mereka yang sekedar ngejalanin rutinitas ibadah secara buta dengan mereka yang benar-benar ngalamin perjalanan spiritual yang sejati. Hal ini membawa kita ke bagian pertama, panggilan universal kesadaran manusia. Kalau kita telah sumbernya, seruan Al-Quran untuk berhaji itu bunyinya wa'adzin finnasi bil haji. Yang menarik di sini, seruan itu secara spesifik ditujukan buat an-nas, yang artinya umat manusia secara keseluruhan, bukan cuma kelompok, suku, atau agama tertentu. Panggilan ini tuh menggema buat semua orang. Kenapa bisa gitu? Jawabannya ada di konsep fitrah. Fitrah ini ibarat percikan ilahi di dalam diri kita. Makanya, nggak peduli dari mana asal-usul kita, setiap manusia itu secara alami pasti punya rasa kangen rumah secara spiritual. Kita semua ini lagi nyari makna, nyari kedamaian, dan nyari jalan buat pulang ke asal mula kita. Dan ini ngejelasin dengan sangat brilian bedanya antara wujud fisik dan makna batinnya. Secara fisik, ya, Ka'bah itu cuma bangunan batu bersejarah di Mekah. Tapi kalau kita lihat secara metafisik, Ka'bah itu adalah simbol dari pusat kesadaran manusia itu sendiri. Jadi, perjalanan agung ini intinya bukan cuma soal mindahin badan kita ke lokasi geografis yang beda, tapi gimana kita mengembalikan arah hidup kita ke titik pusat spiritual tadi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua dari ritual mikronya, ihram atau melepaskan identitas dunia. Ihram, ini adalah langkah pertama yang secara radikal ngelucutin semua topeng kita. Coba bayangin deh, saat kita pakai kain ihram, nggak ada lagi tuh yang namanya gelar, jabatan, atau barang-barang mewah. Nggak ada status sosial. Cuma ada jiwa yang dibalut dua helai kain putih sederhana. Pakaian ini seketika ngehapus semua batasan kelas, bikin seorang raja dan rakyat jelata berdiri bener-bener sejajar. Ini tuh seolah-olah ngasih kita simulasi nyata gimana kondisi kita nanti waktu masuk ke alam akhirat. Makanya, ada satu kutipan yang pengen banget saya tekenin di sini. Hakikat ihram adalah kematian ego. Gila nggak sih maknanya? Ngelepas baju keseharian kita dan ganti pakai kain putih ini bukan sekedar aturan seragam biasa. Ini adalah simbolisme luar biasa bahwa kita itu harus banget menanggalkan segala bentuk kesombongan dan keangkuhan sebelum menghadap Yang Maha Kuasa. Lanjut ke bagian ketiga, tawaf dan sa'i, perjalanan batin. Di balik gerakan fisiknya, ada transformasi jiwa yang luar biasa. Nah, yang benar-benar menarik soal tawaf atau ngelilingin Ka'bah ini adalah gimana aktivitas ini memposisikan manusia ke dalam harmoni kosmis. Coba pikirin deh, planet-planet ngorbit ke matahari, elektron ngelilingin inti atom, galaksi berputar di angkasa, bahkan darah di dalam tubuh kita saat ini mengalir dalam siklus yang teratur. Secara nggak langsung, seluruh alam semesta ini lagi berhaji. Jadi tawaf itu menyelaraskan jiwa kita supaya bisa berputar seirama dengan harmoni dan keteraturan alam semesta. Keren banget kan? Terus gimana dengan sa'i? Sa'i ini ibarat pelajaran level tertinggi soal keseimbangan hidup. Di satu sisi, kita lihat ada ikhtiar atau usaha keras manusia yang dilambangkan waktu Siti Hajar lari bolak-balik tanpa henti buat nyari air. Tapi di sisi lain, ada tawakal atau penyerahan diri. Air Zam-Zam justru memancar secara tiba-tiba dari tempat yang sama sekali nggak masuk kalkulasi manusia. Intinya apa? Kita tuh diwajibkan buat usaha semaksimal mungkin. Tapi hasil akhirnya ya harus kita serahin 100% ke tangan Tuhan. Sekarang kita tiba di klimaksnya, bagian keempat, Arafah, puncak pengenalan diri. Jutaan manusia ngumpul bareng di padang pasir yang tandus. Nggak ada tempat buat sembunyi dari realitas diri sendiri. Kata Arafah sendiri akar katanya dari ma'rifah, yang artinya mengenal. Ini jadi bukti kalau wukuf di Arafah itu bukan sekedar berdiri kepanasan di bawah terik matahari. Makna aslinya adalah tentang keberanian kita buat berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, hadir secara utuh di momen itu, dan ngenalin lebih dalam siapa diri kita yang sebenarnya dan siapa Tuhan kita. Waktu di Arafah, ada 3 pencapaian batin yang harus direalisasikan. Pertama, kita harus sadar betul seberapa lemah dan rentannya kita. Kedua, kita sadar kalau dunia ini fana, nggak ada yang ababi. Dan ketiga, kita mengakui kebesaran absolut Allah.
Kalau 3 kesadaran ini udah dapat, semua ilusi egois yang rasa kalau kita memegang kendali atas alam semesta bakal langsung hancur lebur. Beranjak ke bagian kelima, melawan ego dalam diri. Ini fase yang cukup konfrontatif sama sisi gelap kita sendiri. Kenyataannya tuh lumayan nyelekit ya. Iblis yang sebenarnya itu bukan monster menyeramkan di luar sana, dia justru sembunyi rapih banget di dalam kesombongan, rasa iri, dan keserakahan yang ada di diri kita sendiri. Makanya waktu kita melempar batu di jamarat, itu sebenarnya adalah metafora fisik buat ngebuang dan ngusir sifat-sifat internal kita yang beracun itu. Dan sekarang, saya mau nanya langsung ke kalian nih, apa Ismail kalian? Kalau kita ngomongin ritual kurban, pertanyaannya tuh bukan tentang seberapa besar hewan yang disembelih, tapi apa kemelekatan terbesar dalam hidup kalian yang selama ini jadi penghalang antara kalian sama Tuhan? Apakah itu harta, ambisi gila-gilaan soal karir, atau jangan-jangan ego yang nggak mau kalah? Nah, hal-hal itulah yang harusnya kita serahkan. Mari kita tarik mundur sedikit untuk melihat gambaran besarnya di bagian ke-6, agama sebagai jalan kesadaran. Seringkali ada devolusi yang cukup tragis dalam beragama. Awalnya agama itu cuma nama, lalu berubah jadi identitas, memicu terbentuknya kelompok eksklusif, terus numbuhin kebanggaan, dan puncaknya mengeras jadi ego kolektif. Di titik ini, esensi spiritualnya tuh udah dibajak abis-abisan sama tribalisme. Kita jadi buta sama cinta universal, dan malah pakai agama buat ngerasa jadi yang paling benar sendiri. Padahal ya, kalau kita mau jujur dan ngupas esensi dari semua jalan ketuhanan, kita bakal nemuin inti yang sama aja. Semuanya mengajarkan kita untuk mengendalikan ego, menghidupkan kembali cinta kasih, menegakkan keadilan, membersihkan hati, dan pada akhirnya berserah diri secara total ke Tuhan. Biarpun ritualnya beda-beda, peta sejati dari semua tradisi spiritual ujung-ujungnya pasti menuju ke kebenaran universal ini. Jadi, poin krusialnya di sini adalah kita butuh meredefinisi cara pandang kita. Secara metafisik, kata Islam itu bukan sekedar label formal untuk sebuah kelompok masyarakat loh. Ini adalah kondisi jiwa yang sangat universal, yang merepresentasikan penyerahan diri dan kedamaian yang mutlak. Makanya, kalau pakai kacamata ini, semua nabi terdahulu itu sebenarnya lagi mencontohkan harmoni batin yang sama dengan Sang Pencipta. Tapi awas, ada satu jebakan yang bahaya banget, ego spiritual. Itu jauh lebih halus dan lebih berbahaya. Ini beneran jebakan paling mematikan. Kalau kita pakai pengetahuan agama atau pengalaman spiritual buat ngerasa lebih suci, lebih hebat dari orang lain, itu tandanya kita lupa betapa kecilnya kita di alam semesta ini. Harusnya kan, makin tinggi pemahaman kita, makin merunduk dan rendah hati juga kita, ya kan? Ujung-ujungnya, ibadah haji yang sejati atau pencapaian spiritual apapun itu harus bisa ngebikin hati kita jauh lebih lembut, ego yang makin mengecil, dan sudut pandang yang makin luas dalam merangkul sesama manusia. Jadi, tolok ukur kesuksesan dari materi yang kita bahas hari ini bukan dari seberapa jago kalian ngafalin detailnya, tapi bakal jadi manusia kayak apa sih kita setelah paparan ini selesai? Sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan provokatif ini. Ka'bah yang sesungguhnya itu ada di dalam pusat diri kalian. Pertanyaannya, udahkah kalian membersihkannya hari ini? Bawa pertanyaan ini resapi dalam setiap langkah keseharian kalian. Teruslah menyelam ke dalam diri, dan sampai jumpa di ruang kesadaran kita berikutnya.